Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait P3K Guru tahap yang kedua, yang mana di sini kami akan berbagi tentang skema terlengkap perankingan hasil akhir tahap yang kedua untuk P3K Guru. Jadi skema terlengkap perankingan hasil akhir tahap kedua untuk P3K Guru. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke videonya. Jadi di sini kita berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1169 tahun 2021 tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021. Seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini skema terlengkapnya kita tetap mengacu pada payung hukum yang berlaku, yaitu Kapmenpan RB nomor 1169 tahun 2021. Tujuannya agar kita menghindari berita hoaks teman-teman ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke informasi berikutnya. Nah, di sini teman-teman harus pahami bahwasanya untuk kelulusan akhir pada seleksi kompetensi 1, seleksi kompetensi 2 dan seleksi kompetensi 3, jadi berlaku 3 kali seleksi kompetensi 1, 2 dan 3 itu diberlakukan secara berurutan dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 dan berperingkat terbaik. Nah, jika setelah huruf A maksudnya ini diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terhadap peserta yang memenuhi ketentuan diktum ke-6 diberlakukan nilai ambang batas kategori 2 dan berperingkat terbaik, dan itu berurutan teman-teman. Jadi yang masuk skala prioritas pertama adalah P1, kemudian P2, setelah itu P3. Seperti itu informasinya teman-teman ya. Oke, berdasarkan Kapmenpan RB nomor 1169. Nah, di sini teman-teman harus pahami juga bahwasanya untuk nilai ambang batas kategori kedua di diktum ketiga itu terjadi penurunan. Untuk nilai kompetensi teknisnya itu dinolkan atau langsung menjadi 500 poin. Kemudian wawancaranya juga ini diturunkan dari 24 menjadi 20, kemudian 110 100 berikutnya adalah menjadi dan diturunkan 110 ya. Nah, diturunkan menjadi 110 untuk masos, manajerial dan sosiokultural, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini untuk nilai ambang batas kategori ketiga sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga adalah sebagai berikut. A, kemudian ada B, kemudian ada C. Nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Menteri ini. 130 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural dan 24 untuk wawancara. Beda kalau yang kategori 2 tadi untuk mansosnya itu 110, sedangkan untuk wawancaranya menjadi 20. Kalau untuk nilai ambang batas kategori 3 itu tetap sesuai dengan lampiran pertama, 130 untuk seleksi kompetensi manajerial sosiokultural dan tentunya 24 untuk tes wawancara. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, di sini uraian lengkapnya teman-teman ya, harap diperhatikan. Ini adalah nilai ambang batas kategori 1, nilai ambang batas kategori 2 dan tentunya nilai ambang batas kategori 3 ini. Untuk PGSD, guru kelas SD, ini yang kita akan coba bahas. Itu untuk nilai ambang batas kategori 1 itu 320, sedangkan nilai ambang batas kategori 2 itu diberikan penghargaan, dibebaskan ya, atau langsung 500 poin ya, dibebaskan, ini dibebaskan ya, ceritanya dibebaskan. Kemudian nilai ambang batas kategori 3 itu 270. Jadi ini langsung 500 poin sih sebenarnya untuk P2 sih ya. Oke, kita langsung lanjut saja. Nah, di sini kami sudah siapkan bagannya. Ini kita ambil perumpamaan itu 320 dengan 270. Nah, jadi untuk apa namanya teman-teman ya, tabel ini kita perumpamakan ini untuk formasi guru kelas SD, yang mana di sini anggaplah formasi yang diperbutkan itu 2 ya. Sedangkan passing grade
ada dua juga, yaitu 320 sesuai dengan Kepmenpan RB nomor 1127 dan 270 sesuai Kepmenpan RB nomor 1169 untuk kompetensi teknis. Nah, di sini sudah ada 6 guru. Yang pertama Pak Wardi, Pak Abil, Pak Rahul, Pak Rangga, Pak Steven, dan Pak Mariadi. Nah, di sini umurnya pun bervariasi teman-teman ya. Ada 51, ada 40, 37, 34, 36, dan 30. Nah, afirmasinya juga berbeda-beda teman-teman ya. Ada afirmasi usia, kemudian ada afirmasi sertifikat pendidik, dan ada non-afirmasi atau tidak memiliki afirmasi sama sekali. Nah, di sini anggaplah Pak Wardi itu berusia 51 tahun. Berarti untuk kompetensi teknisnya itu sebenarnya langsung 500 teman-temannya. Namun perlu teman-teman pahami bahwa kalau umur 51 berarti dia juga mendapatkan nilai afirmasi usia ya, yaitu afirmasi usia yaitu 35 tahun. Berarti anggaplah kita pakai saja yang 35 tahun, anggaplah teknis murninya ini 150. Kemudian pada saat diberikan afirmasi usia menjadi 225. Seperti itu teman-teman ya. Nah, berarti di 150 tambah 75 menjadi 225. Untuk mansosnya, manajerial sosiokultural itu lolos passing rate yaitu 120, karena kita ketahui untuk P2 itu, untuk kategori 2 itu hanya mansosnya itu hanya 110, sedangkan wawancaranya hanya 20. Jadi wawancaranya di sini lolos juga teman-teman ya, karena mencapai 23 ya. Kalau 19 atau 20 itu pas-pas ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi afirmasinya ini afirmasi usia B. Nah, total poin yang didapatkan adalah 368. Berarti secara otomatis beliau ini, Pak Wardi ini masuk ke dalam P2 karena mendapatkan usia ya, seperti itu. Sedangkan anggaplah kita lihat lagi Pak Abil ya. Pak Abil ini usianya 40 tahun. Nah, 40 tahun beliau mendapatkan teknis murni, nilai teknis murninya ini 200 teman-teman ya, 200. Kemudian karena beliau adalah berumur 40 tahun berarti mendapatkan afirmasi usia 35 tahun, berarti ditambah poinnya 75. Seperti itu ya. Namun karena beliau juga ini adalah pemilik sertifikat pendidik, maka langsung auto 500 teman-teman ya. Maka langsung auto 500. Luar biasa sekali ya. Jadi langsung auto 500. Jadi sebenarnya jika dijumlahkan dengan pemilik serdik ya, pemilik serdik dengan usia, berarti secara otomatis nilainya melampaui kewajaran ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi yang dihitung adalah nilai serdiknya saja. Berarti untuk teknis murninya 200 karena beliau adalah pemilik serdik, maka langsung 500. Nah, sekarang kita cek lagi mansosnya ini 130 untuk ya 130, tapi ternyata di wawancara beliau ini gagal ya. Harusnya 24 ya, harusnya 24. Tapi karena mansosnya istilahnya tidak wawancaranya ini tidak masuk ke dalam passing rate ya, berarti beliau tidak lolos passing rate untuk wawancara. Jadi secara otomatis meskipun nilainya 652 atau sangat tinggi, tetapi beliau ini tidak lolos, dianggap tidak lolos passing rate. Wow, pemilik serdik tumbang teman-teman ya di posisi sini. Jadi kemudian yang ketiga adalah Pak Rahul ya. Pak Rahul ini umurnya juga 35, berarti secara otomatis 37, berarti mendapatkan afirmasi 15% atau 75. Jadi teknis murninya 245, setelah ditambahkan 75 menjadi 320. Nah, perlu teman-teman pahami bahwa 320 ini adalah nilai ambang batas untuk kategori 1. Beliau ini berhasil mencapai pas teman-teman ya, pas. Untuk mansos dengan wawancara, oke, it's aman ya. Jadi afirmasinya adalah usia. Nilai totalnya adalah 491. Karena beliau ini mampu mencapai 320 untuk teknis, berarti beliau masuk kategori P1. Seperti itu teman-teman ya, luar biasa. Kemudian Pak Rangga lagi. Pak Rangga ini 34 tahun, berarti beliau ini tidak memiliki afirmasi sama sekali. Teknis murninya anggaplah 300. Karena beliau tidak memiliki afirmasi, maka teknis afirmasinya tetap 300. Mansos aman, kemudian wawancara aman, kemudian afirmasinya ini kosong karena beliau tidak memiliki afirmasi. Total nilainya secara keseluruhan guru non afirmasi ini adalah 464. Karena berhasil mencapai 300, berarti beliau tidak bisa masuk ke dalam kategori P1 karena P1 itu 320 teman-teman ya, sedangkan beliau hanya mendapatkan nilai 300. Yang beliau bisa masuki adalah passing grade untuk 270 ke teknis. Berarti karena beliau mencapai 300 berarti melewati nilai ambang batas kategori 3, berarti beliau termasuk P3.
Ya, seperti itu ya. Kemudian Stephen ya teman-teman ya, Stephen. Stephen ini ya bule ya, umurnya 36 tahun. Teknis murninya 195 ya, rendah sekali teknis murninya, nilai teknisnya, tetapi beliau mendapatkan afirmasi usia, berarti dijumlahkan dengan 75 mendapatkan 270, berarti itu pas dengan kategori ketiga. Nah, sedangkan kita cek mansosnya aman, kemudian wawancara juga aman, berarti nilai akhirnya adalah 430. Karena mampu mencapai pas-pasan dengan passing grade nilai teknis kategori 3-nya 270, maka beliau dikategorikan P3. Nah, kemudian Pak Mariadi. Nah, Pak Mariadi ini berusia 30 tahun, berarti beliau ini non afirmasi. Non afirmasi ya, Pak Mariadi ini apa ya? Pak Mariadi ini berusia apa ya, berusia 35 tahun juga sih sebenarnya ini teman-teman. 35 tahun berarti 195 ditambah afirmasi 15% berarti juga mencapai 270. Mansosnya ini 135 teman-teman ya, mansosnya ini 135. Wawancaranya aman 25. Jadi beliau ini masuk ke dekat kategori P3 ya. Di sini salah tulis tadi, harusnya 36 tahun juga ya, P3. Nah, pertanyaannya, di antara keenam guru ini siapa yang lolos? Teman-teman silahkan komen di kolom komentar siapa guru yang lolos. Nah, sekarang berdasarkan Kemenpan RB nomor 1169, teman-teman kita sudah bisa menentukan siapa yang lolos. Yang pertama kita perhatikan adalah statusnya P1, P2 dan P3. Nah, tentunya kita cek dulu Pak Rahul. Pak Rahul ini mampu mencapai nilai ambang batas teknis 320, berarti beliau masuk P1. Maka secara otomatis Pak Rahul inilah yang lolos menjadi ASN P3K untuk mengisi salah satu formasi dari dua formasi yang disediakan. Jadi Pak Rahul ini P1 lulus. Nah, karena beliau P1. Nah, setelah kita melihat Pak Rahul sebagai P1, kita cari lagi P1. Ternyata sudah tidak ada lagi P1 teman-teman. Makanya kita beranjak ke P2 dan ternyata ada P2, yaitu Pak Wardi. Karena Pak Wardi ini adalah berusia 51 tahun. Berarti Pak Wardi ini mengisi pos 1 formasi lagi menjadi 2 formasi. Berarti P2 L seperti itu ya. Meskipun nilai Pak Wardi hanya 368, banyak yang mengalahkan ya. Di P3 ini ada 464, 430, 430, tetapi tetap beliau yang lolos karena beliau adalah P2. Seperti itu teman-teman ya perhitungannya. Sedangkan Rangga Stephen Mariadi ini P3, P3, P3 TL atau tidak lulus. Seperti itu teman-teman ya. Karena di formasi ini ternyata ada P1 dan P2. Jadi P3 itu mohon maaf, yang lolos dulu adalah P1 dan P2 berdasarkan urutan kelulusan di Kemenpan RB nomor 1169. Nah, anggaplah di sini kita kerucutkan dulu teman-teman ya. Kita kerucutkan ya formasinya menjadi 3. Nah, sedangkan formasi yang diperbutkan juga adalah 2. Nah, di sini 320 dan 270. Nah, anggaplah sini Rangga ya. Di sini kira-kira siapa yang lulus ya? Rangga tadi ini mendapatkan nilai 3464, berarti beliau ini adalah P3. Sedangkan Stephen ini adalah P3 juga. Kemudian P3 juga. Nah, jadi otomatis yang ketiganya ini adalah P3. Semuanya lolos passing grade. Jadi yang dilihat adalah nilai terbaiknya. Nilai terbaik berarti Pak Rangga dulu yang lolos karena dia mendapatkan nilai tertinggi 464 ya. 464. Nah, setelah itu kita cek lagi antara Stephen dengan Mariadi. Ternyata sama-sama nilai akhirnya 430. Makanya dilihat kompetensi teknisnya. Sama-sama 195, sama-sama 270. Nah, sekarang kita cek wawancara masosnya ya, manajer sosiokultural. Ternyata Pak Mariadi lebih tinggi 135, sedangkan Stephen ini hanya 130. Berarti setelah perolehan nilai sama, nilai teknis sama, maka kita lihat lagi secara berurutan untuk penentuan kelulusan, yaitu nilai mansos. Ternyata Pak Mariadi ini lebih tinggi daripada Pak Stephen ya. Jadi secara otomatis yang lolos untuk mengisi satu formasi lagi jika kita kerucutkan menjadi 3 guru adalah Pak Mariadi. Seperti itu. Seperti ini pasti teman-teman ya perhitungan kelulusan untuk P3K guru tahap kedua. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.